Gimana caranya bertahan di chop solidation ini? Market yang boring. Ya, bisa lihat ya. Turun sekali interest tentang kripto, banyak orang yang udah nggak mau bahkan kayak involve di market ini. They already give up. Ya. Gimana caranya? Ya, pertama, just do nothing. Just do nothing. Karena memang ya, do nothing itu bisa menjadi salah satu strategi juga dalam berinvestasi. Teman-teman harus memahami, semakin banyaknya ya kita coba involve di keadaan market yang tidak pasti seperti ini, semakin tinggi pula ya potensi kita mengalami yang namanya kesalahan, kegagalan, kerugian. Dari 5 trade ya, misalkan ya 10 trade, probabilitasnya selalu yang benar ya, ini ya 5. Tapi kamu juga involve dengan potensi salah juga 5 kali. Ini menunjukkan apa? Ya sometimes the best thing to do is nothing. Dan untuk diam saja itu yang paling sulit kadang. Kita lihat market ya mulai naik, wah 20%, mulai FOMO lagi, mulai mulai gerak lagi, Bitcoin 4-5%, mulai FOMO lagi. Ya padahal kita tahu ya every single pump itu selalu di retrace ya dengan keadaan yang ada seperti ini. Dan do nothing, itu yang paling sulit, yang paling berat ya. Karena sebenarnya ya ada kecenderungan kalau manusia itu sebenarnya nggak pernah bisa ya perform dalam keadaan stres yang sangat tinggi. Ini kurva X and Y, ya, X-nya ini adalah tingkat stresnya. Y, ya, ini adalah performa. Performa kita dalam trading, dalam investing, ini bentuknya seperti ini. Ya. Semakin sedikit ya, tingkat stres yang kita miliki, ya kita asal-asalan lah ngerjakan sesuatu. Itu performanya jelek. Tapi at some point, ya, semakin tinggi ya, tingkat stres yang kita peroleh, ini semakin tinggi juga performanya. Sampai ada suatu titik, di mana ketika kita memaksa, ya, dengan tingkat stres yang jauh lebih tinggi, di situ performa kita juga di sini mulai menurun. Teman-teman harus memahami, ada sweet spot-nya, di mana kita harus berhenti memperdulikan ya semua ini ketika ada di sini. Dan ya do nothing itu yang paling sulit. Padahal itu juga salah satu strategi yang harus teman-teman lakukan. Yang menghadapi September, yang menghadapi chop solidation, menghadapi ketidakpastian ini. Ya mungkin find a hobby ya. Karena ada research journal yang mengungkapkan ya, yang hasilnya menunjukkan kalau orang yang punya hobi terhadap sesuatu, itu mereka cenderung punya performa yang jauh lebih bagus di market. Lari-lari lah ya. Atau coba olahraga yang lain. Ya, ini market masih nggak kemana-mana. Terutama kalau kita punya posisi investasi hodl di aset tertentu. Let's say just bought Bitcoin dan masih nunggu naiknya kapan. Just do nothing. Atau upgrade skill. Ya, ini juga bentuk upgrade skill ya. Datang ke sini, ya belajar, sharing-sharing. Ya. Karena memang paling sulit untuk mempelajari sesuatu itu ketika ya hasilnya nggak langsung kita lihat, dan itu juga manusiawi. Pertama, ya, just do nothing. Oke. Kedua apa? Kedua, reduce exposure. Maksudnya gimana? Kita manusia, ya. Kadang saya pun ya, merasakan yang namanya FOMO, ya, melihat market. Melihat, wah ini ada koin yang possible naik nih ya, keadaannya jelek banget tapi dia masih possible naik. Kurangi risikonya. Kalau biasanya, ya, kita mengenal yang namanya risk per trade. Adalah jumlah yang kita risikokan ketika trade kita salah. Kalau risk per trade-nya itu adalah 1% dari trading capital, kita punya 100 nyawa. Ya. Teman-teman harus pahami ada 100 nyawa ketika kita salah trade, ya, porto kita nggak serta-merta hilang. Itu kalau risk per trade-nya adalah 1% kalau kita trading. Tapi di keadaan seperti ini, risk per trade-nya bisa teman-teman kurangi 50%, jadi 0,5%. Jadi nyawanya untuk salah, ini berapa? Ini ada 200. Kamu punya 200 kesempatan untuk kalah atau salah, kalau trade ini tidak berjalan sesuai dengan yang kamu inginkan. Cuman pertanyaannya, ya, dengan mengurangi exposure, apakah jauh kamu bisa outperform jika hanya do nothing dan tidak mengganggu psikologismu ketika kamu coba, oke, saya risk per trade-nya 0,5%. Trading terus tiap hari. Gain-nya berapa? Sama hold Bitcoin dalam 1 tahun itu juga pasti berbeda. Ya. Kalau yang terbaik ya hanya do nothing, ya ngapain kita harus do something? Kalau kita bisa do nothing and will not losing anything, ya itu jauh lebih bagus. Ya. Tapi kalau kepaksa banget, aduh saya FOMO bang, ya risk per trade-nya dikurangi. Dari yang biasanya beli koin, yaitu adalah 10% dari porto, ya kita bisa belinya ya 5% dari porto. Yang mana dari 100% biasanya dapat 10 koin, ya, kita bisa dapat 20 koin. Dikurangi exposure-nya, ya, risk per trade-nya, ya, portfolio allocation, ini bisa lebih dijaga. Tapi kalau memang itu nggak jauh lebih bagus ya daripada diem aja. Karena ketika kita trading,
Ya, apalagi di keadaan market yang seperti ini. Kita satu, yang kita korbankan pasti capital kita. Dua, waktu kita. Ya, daripada setiap hari lihat-lihat PNL, ya mending saya kerja. Terus yang ketiga, ya, pasti energinya. Oh, hari ini profit, oh besok loss. Oh, hari ini profit, oh besok loss. Ya mending do nothing dulu. Ya, observe keadaan di market, lihat keadaan makro, ya ada potensi perang dunia, ada monkeypox, ya. Ada rate cut di September yang nggak jelas, ya, berapa basis point dan lain sebagainya. A lot of things going on di sini. Ya, saya bilang ini fase ketidakpastian terbesar di market, yang bahkan saya pribadi pernah alami. It's very hard, ya, to find any kind of alpha. Lalu ketiga, caranya, ya, kalau saya mau invest, ya, saya udah capek lah, ya, trading, saya mau invest. Selalu punya outlook jangka panjang. Kenapa? Outlook jangka pendeknya itu kacau. Saya profit 30%, oh balik lagi. Oh saya profit 20%, oh sekarang balik lagi. Kecuali kita secara actively, ya, trading tiap hari, coba beat the market, coba cari spread yang kecil, itu bisa. Tapi kalau kita punya, oke, saya mau swing trade ini, swing trade itu, most likely untuk saat ini sangat sulit. Kecuali kita just buy and hold. Oke, saya punya conviction yang tinggi, sangat tinggi terhadap Bitcoin. Saya mau nggak timing-timing lah di market, saya punya exposure Bitcoin. Ya berarti nggak perlu ya, tengok-tengok market terus setiap hari. Punya exposure jangka panjang. Saya yakin Bitcoin itu selalu naik setahun setelah halving. Selalu naik ratusan persen setahun setelah halving. I don't know when, but it will go up. Kita hanya fokus pada satu tesis. Saya jelaskan ya. Informasi, it's all about quality, not quantity. Banyak orang yang berpikir ya, dengan semakin banyak informasi yang dia serap, dia akan bisa perform jauh lebih bagus di market. Ya, saya kasih tahu, banyak investor besar yang hebat, yang cuannya sangat banyak, itu selalu melimitasi informasi yang masuk ke pikiran mereka. Mereka hanya berfokus pada informasi yang berkualitas, bukan kuantitasnya banyak. Karena semakin banyak informasi yang masuk ke kepala kita, nggak semakin bagus pula pengambilan keputusan yang kita miliki. Kita malah justru bias dari informasi yang sebenarnya nggak relevan sama sekali kita masukkan ke otak kita. Dan itu sangat mengganggu. Kalau kita fokusnya, oke, setahun setelah halving naik, setahun setelah pemilu naik, that's it, so be it. I will buy and position myself, dan saya nggak akan lihat dalam jangka pendeknya. Oke, ini masih di retrace nih, ya berarti beli lagi. Berarti harus multiple entry strategi. Saya harus pakai entry beberapa kali. Saya harus pakai entry yang banyak. Kalau oke, saya punya conviction, this altcoin will be the next Solana misalkan. Sekarang udah terdepresiasi kok, semua altcoin ini minus 80% dari rilisnya. Dan sebenarnya by data, 214 hari setelah halving, itu probabilitas ya Bitcoin dominance turun dan terjadi alt season. Jadi alt season ya ada probabilitas ya happen di akhir tahun depan. Tapi belinya di akhir tahun ini, ya, bukan tahun depan, akhir tahun 2024 ini. Ya belinya ketika semua terdepresiasi dan terdiskon. Ya, oke, saya punya exposure 2% ke koin A, 3% ke koin B, 3% ke koin C, dan lain sebagainya. It's all about position sizes, ya. Yang mana ya paling gede ya tetap harus Bitcoin. Ya, portfolio manajemen at least ya 30% punya Bitcoin, 50% punya Bitcoin. Baru sisanya bisa disebar. Yang terjadi justru kebalikannya dengan orang-orang yang ada sekarang. Mereka gede di satu koin berharap di situ jackpot. Market switching seperti ini. Ya, mereka rugi. Bahkan banyak juga ya teman-teman yang udah flipping, ya, loncat-loncat dari akhir tahun yang lalu, ya, profitnya udah multiple, terus terakhir kepentok di naratif yang nggak terjadi. Jadi dia selalu all in, ya, bener, all in lagi, bener, compounding, ya, terus habis itu yang terakhir, ini narasinya nggak terjadi, dia back lagi ke entry di mana dia pertama kali invest di crypto. Banyak sekali, ya. Ini yang terjadi kalau kita nggak bisa manage ya portfolio sizes dan juga allocation yang kita miliki. Nah, sedikit bahas ya masalah technical. Ini kan kalau outlook jangka panjang, ya. Saya pun juga nyaranin teman-teman sekarang exposure-nya tetap heavy dulu di Bitcoin. Kalau mau altcoin, Ethereum is very discounted at this point. Ya, Ethereum is very discounted. Kalau teman-teman cek sekarang gas fee-nya, protokolnya Ethereum itu sepi, gas fee sangat murah, like pre-COVID event. Ya, jadi Ethereum is very cheap untuk punya exposure sekarang di 2.500. It's very good ya, exposure. Kalau teman-teman punya thesis bahwa Ethereum is a programmable money, ya, dan at some point akan ke 5.000, which is double dari sekarang, atau ke 1.000, ya 4 kali dari sekarang, it's very good time to have some exposure. Ya, karena di holding saya ya, yang besar, itu saya selalu 80% Bitcoin, 20% Ethereum. Baru sisanya, ya, itu di spirit account yang berbeda, itu baru saya punya exposure ke koin-koin yang kecil. Tapi itu sangat kecil dibandingkan dengan exposure Ethereum yang saya miliki. Karena ya Ethereum, kenapa ya saya masih bullish? Kenapa memang orang banyak yang bilang, oke, Solana ini lebih bagus ya di cycle ini. Kenapa? Karena banyak penjudi yang mainnya di Solana. Ya, Solana is very user friendly untuk mereka yang trade koin-koin kecil. Tapi Ethereum it's only programmable blockchain ya untuk para pemain-pemain besar. Institusi itu selalu nggak pernah lirik Solana.
Cuman PayPal ya institusi besar yang lirik Solana. Institusi besar, mereka selalu ke Ethereum building protokolnya. Ya, itulah mengapa ya saya bullish dengan Ethereum masih untuk sekarang. Dan saya percaya 2025 banyak sekali ya protokol yang akan dibuild, terutama protokol dari perusahaan-perusahaan besar ke Ethereum. Nah, jadi outlook jangka panjang, ya untuk sekarang ya Bitcoin, Ethereum. Tapi kalau masih mau beli beberapa altcoins for diversification 2-3%, 5%, ya mau beli koin A, koin B, koin C. Yang terjadi adalah sekarang ya orang-orang ini beli koin A, koin B, koin C tapi sama 100% portonya. Ya minus 70% ya mereka hampir kehilangan semua. Yang mana itu nggak akan pernah terjadi kalau kita dari awal ya ini punya risk dan juga money management yang bagus. Ya. Cara bertahan lagi di market boring ya. Ini pun lebih ke technical wise ya. Selalu gunakan ya technical analysis yang lebih advance. Apa maksudnya lebih advance? Kita tahu banyak sekali yang glorify chart pattern ya atau trading ini pakai head and shoulder. Ini bullish pennant and so on. Banyak yang menggunakan ya garis diagonal jauh lebih daripada garis horizontal. Let's say seperti ini ya. Harga mengalami kenaikan seperti ini. Nah, banyak yang memiliki kecenderungan untuk mereka positioning menggunakan chart pattern ya. Jadi di sini ya dia melakukan yang namanya buy. Tapi yang terjadi apa? Ya market seringkali seperti ini. Ya dia buy di sini, dia naik dulu nih. Seakan-akan mau breakout lah, terus dia turun. Ya. Dan kemudian di sini dia bouncing. Ya. Nah, di horizontal supportnya, nah, dia di sini bouncing. Ya ini yang terjadi di market saat ini. Ya. Kenapa market saat ini ya yang sangat choppy, yang sangat ranging, ini cenderung lebih prefer garis yang horizontal daripada diagonal. Karena ya it's all about liquidity game sekarang. Ya, jadi para algo ya para kuan ini saling membunuh ya, di range ini ya, range low-nya dan juga range high-nya. Jadi untuk sekarang ya di market yang sangat choppy, any chart pattern is just doesn't work. Doesn't work at all. It's all about liquidity game. Dan di mana mereka pasang limit buy dan juga limit sell ya pasti di horizontal line. Ya. This is the line where they make significant move para smart man ya. Jadi ketika kita coba trading chart pattern, yang terjadi adalah kita hanya melihat ya kecenderungan-kecenderungan di sini yang mungkin nggak terjadi. Sehingga ya, horizontal line more applicable sekarang dibandingkan diagonal line. Ditambah lagi ya yang terjadi sekarang ini adalah seperti ini ya. Ini naik ya. Nah, dia membuat yang namanya the grab atau apa? Ya, stop hunt event di mana harga ini dibuat seakan-akan break dari area of value tertentu. Untuk apa? Ya untuk mengecoh para retail. Untuk membunuh ya stop loss yang ada di sini. Ya. Kemudian dia RTO ya atau return to origin, balik ke range-nya lagi baru mengalami kenaikan. Dan bahkan ya bukan hanya the grab, ya, kita juga perlu memperhatikan liquidation area. Apa itu liquidation area? Jadi pasar derivatif ya, kebalikan dari pasar spot. Itu ada ya yang namanya area likuidasi. Di mana para trader, ya, likuidasi zone-nya ini selalu berada di titik-titik tertentu. Ini bisa dilihat di berbagai free platform, ya, seperti CoinGlass. Ya, kita bisa pakai superchart-nya. Nanti akan kita ya buat di modul ya, untuk cara menggunakan superchart-nya. Nah, TA yang lebih advance ini bukan hanya masalah price action. Ya, price action itu just ordinary technical analysis, quant data. Ya, it's all about the blockchain and the fundamentals. Tapi kita juga harus lihat derivatif data, yang mana itu bisa dilihat dari CoinGlass. Ada beberapa ya derivatif data yang harus teman-teman perhatikan. OI, open interest. Seberapa banyak kontrak yang dibuka ya, pada saat tertentu, ya, kontrak pembelian atau kontrak penjualan yang menunjukkan interest market. Ya. Kemudian ada CVD, cumulative volume delta, yang mana ini juga menunjukkan ya, semakin banyak pembeli atau penjual. Ya, kalau CVD-nya ya, di sini positif, it means more buyer. Kalau negatif juga more seller. Ya. Kemudian kita juga memperhatikan juga ya, yang namanya funding rates. Ya, ini terkait dengan perbedaan harga antara spot dan juga derivatif, yang mana selalu ada perbedaan. Ya, kalau harga spotnya lebih tinggi atau harga derivatifnya lebih tinggi, dan dari situ kita bisa melihat dominansinya lebih tinggi mana ya antara buyer atau sellernya. Tapi in any kind of advanced technical analysis ya, menggunakan open interest ya, CVD ya, menggunakan funding rate, hanya satu yang bisa kita lihat di sini, dan hanya satu yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu adalah divergences. Apa itu divergences? Divergences itu adalah perbedaan antara harga ya, dan juga perbedaan ya, dengan berbagai indikator yang ini. Ya, kalau harga ini membuat seperti ini, ya, lower low, ya, tapi di sisi lain ya harganya atau indikatornya ini membuat yang namanya higher low, ini ada potensi divergences. Ya. Dan kalau kebalikannya juga, ya harganya mengalami kenaikan, ya, terus ini juga mengalami penurunan,
indikatornya, kita juga bisa melihat divergences. Divergences itu untuk melihat adanya potensi reversal. Ya, jadi kita bisa menggunakan advanced TA untuk melihat area likuidasi, ya, dan juga kita melihat divergences. Dan yang terakhir, untuk bertahan ya di market yang sangat boring, selalu lebih condong ke new listed coins. Kenapa? Karena liquidity selalu ada di koin baru yang dirilis di exchange tertentu. Ya, kayak minggu yang lalu, ya kita share ya DOX ya di OGS yaitu naik 47% ya dari entry point yang disampaikan. Habis itu retrace lagi, ya balik lagi ya. Chop solidation, market always retrace a big move. Tapi hanya DOX ya yang kita temukan dan itu bisa naik dalam minggu kemarin. Ya, 47% habis itu retrace lagi. Kenapa DOX bisa naik? Ya karena it was a new listed coins dan it's not about fundamentals. Ya, new listed coin all about liquidity, volume, dan di mana ya kita place area untuk bid atau melakukan pembelian. Yang terjadi di DOX kemarin adalah seperti ini ya. Harga ini naik di listing, nah, terus kemudian dia turun ya ke demand zone-nya atau area pembelian. Nah, baru kita kasih alert ya untuk melakukan pembelian di DOX dan dia naik yang sini ya. 47% plus. Nah, sebelum akhirnya juga ya, turun lagi karena melihat ya sentimen di market Bitcoin dan juga altcoin yang mengalami koreksi. Jadi di market yang boring ya, saya simpulkan beberapa hal. Ya satu, kadang memang harus do nothing. Perbanyak riset, perbanyak cari berita, perbanyak belajar hal baru. Tapi kalau masih ngeyel mau trade, ya kurangi exposure. 3, berpikir jangka panjang. Oke, lebih condong Bitcoin, Ethereum. Ya, untuk exposure jangka panjang, jangan dilihat harga jangka pendeknya. Kalau mau trade, selalu gunakan technical research yang lebih advance. Ya. Perhatikan area-area, ya, di mana stop loss ini selalu di-hit, stop loss ini di-trigger, ya, ada area likuidasi. Gunakan data-data juga ya, seperti open interest, CVD, dan juga funding rates. Dan yang terakhir, ya, selalu prefer new listed coins, karena cuman DOX ya yang volumenya sehari itu sampai ratusan juta USD. Yang lain tuh pasti sekarang di bawah 10 dan it's not tradable. Nggak bisa kita temuin big move ya di volume yang sangat rendah. Ya, it's all about volume, liquidity ya untuk menentukan direction.